Jadi karena menurut saya kasus itu jurusan yang seksi bisa dibilang, karena yang dekat dengan pemerintahan yang berkaitan dengan isu sosial ya sos, nggak ada jurusan lain yang seperti itu. Mungkin sosiologi tapi dia berada di tataran konsep, tapi kesos lebih ke arah bagaimana dia bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang ada seperti itu. Jadi dengan adanya kajian tersebut, maka satu, warga kasus nggak buta sama isu sosial itu sendiri. Yang kedua, ketika warga kasus nggak buta, maka bisa dijadikan sebagai misalnya narasumber dalam suatu kegiatan, dan itu akan membuat nama baik sos itu akan menjadi pelecut bagi teman-teman yang lain yang mungkin belum bergabung untuk ikut bergabung seperti itu. Oke, tahu nggak kenapa kajian itu nggak jalan ya sekarang? Kan tidak ada publikasinya dan tidak ada planning yang matang. Ada publikasinya nggak tuh? Untuk masalah kajian, bukan untuk cerpen atau tulisan-tulisan lain. Bukan wadahnya, Tapi publikasinya, bukan wadahnya. Wadah ada Twitter, ada. tapi nggak pernah dipublikasi berarti? Setahu saya selama saya 1 tahun dalam ini memang tidak ada. Tidak ada kajian. Iya. Kenapa? Kajian ada satu visip doang. Satu visip. Kajian-kajian yang lain, yakin nggak bakal jalan? Saya yakin. Kenapa dari dulu nggak ada? Zaman Dani pernah pengen ada kajian nggak? Nggak ada. Zaman yang lain apa? Pentakel. Oh, itu masuknya kajian. Itu mah seminar. Oke, lanjut lagi ya. Tadi ya, masuk ke pertanyaan Dani lagi. Selain memberdayakan potensi nih, jujur aja agak gregetan nih. Emang ngapain sih selain memberdayakan potensi tugasnya HM? 3 fungsinya HM deh sebutin. Jadi saya tidak tahu 3 fungsinya. Oh, nggak tahu Ya. Oke. Jadi kapan mau cari tahu? Jadi di sini mau main-main aja atau mau ngapain gitu kan? Maksudnya ya kalau ketuanya aja nggak tahu, nanti ditanya sama stafnya apa fungsi HM apa sih kak? Gimana? Ya, menurut saya ini merupakan kegagalan saya karena saya tidak tahu. Maka dari itu selesai dari sini saya akan segera mencari tahu. Oke. Kapan? Sesudah acara ini selesai, saya akan segera mencari tahu. Ke siapa? Ke Dani, ke Gana, ke orang-orang yang terkait akan hal-hal yang saya tidak ketahui. Oke. Terus sebutin 5 masalah yang ada di sos. Bir, 2, komunikasi, terus 3, bawa perasaan, terus 4, udah 3 aja berarti. nah, effort lebih buat berjuang, 4, 5 ya berarti. Terakhir. cengeng. Oke, sebutin ulang dalam 10 detik. Bir, komunikasi, bawa perasaan, kelimanya tadi cengeng, keempatnya adalah effort lebih untuk berjuang. Oke. Jadi ini masalah-masalahnya nih, nggak ada lagi masalah-masalah yang lainnya. Kalau Pir, ngatasinnya gimana? Dan atasnya atas perwakilan tadi. Bidik terpisah itu doang? Ya, salah satunya. Gimana ya, kalau bidik terpisah itu menurut gue sih bukan cara ngatasin Pir gitu, tapi cuma ya udah gitu. Ada nggak broker yang bisa nyatuin anak-anak sos? Pertama, saya tegaskan sini peer tidak selalu menjadi masalah. Itu tadi yang saya bilang. Tapi untuk menyatukan itu harus dibuat. Ketika bidik terpisah, maka ada keterwakilan dari masing-masing peer. Ketika ada keterwakilan, maka dia akan membawa teman-temannya untuk ikut bergabung dalam broker yang akan dibawa seperti itu. Karena broker kolaboratif tadi tidak hanya dihuni oleh satu divisi, tapi minimal ada 3 divisi yang bergabung. Otomatis ketika ada 6 kepala, 3 kadif dan 3 wakadif dengan dari 6 peer yang berbeda, maka dia juga akan membuat teman-teman untuk ikut bergabung dalam pemerintahan tersebut, terlepas dari staff dia sendiri seperti itu. Oke. Berarti kan masalahnya selain ide, terus apa lagi? Kalau mereka nggak bisa bergabung, masalahnya di mana lagi? Selain nggak bisa menyarankan ide, masalah peer ada di mana lagi?
Karena ini masalah paling utama loh. Ya. Apa? Selain idenya tidak bisa dimaksimalkan, masalah lain adalah tidak ada rasa memiliki jurusan ilmu kesejahteraan sosial. Oke, gimana caranya biar mereka bisa memiliki ilmu kesejahteraan sosial? Dengan ikut bergabung dalam himpunan atau ikut bergabung dalam proker-proker yang berjalan. Gimana caranya biar mereka bisa ikut bergabung dalam proker-proker yang berjalan? Caranya adalah, Contoh prokernya apa? contoh prokernya pengabdian masyarakat misalnya. Ya terus? Caranya yang kita nggak bisa hanya sekedar publikasi di media sosial, tapi kita juga harus mendatangi mereka, baik itu secara personal ataupun secara kelompok seperti itu. Oke, apakah itu bisa menyatukan peer dan ngatasin masalah komunikasi? Tentu tidak secepat itu. Oke, kalau gitu caranya yang lain gimana? Masa yang dipunya cuma 1 tahun? Ya, cara yang lain bisa dimaksimalkan. Ketika perwakilan tadi, Oke, sebutin deh contoh di prokernya Rio nanti yang bakal bisa ngilangin masalah peer, komunikasi, bawa perasaan. Itu 3 lah mungkin sama ya? contoh prokernya pleno. Itu proker internal. Tadi 3 besar itu proker eksternal. Oke, pleno proper berarti masuknya. Iya, pleno termasuk proker. Zaman Dani, zaman Prima nggak ada pleno? Hah? Oh ada. Dari zaman gua udah ada kayaknya pleno ya. Terus? Ya, itu untuk sesama himpunan. Oke, terus? Tadi proker kolaborasi 1, proker kolaborasi 2 untuk secara mahasiswa ilmu kesejahteraan sosial secara umum, tidak yang di luar himpunan juga termasuk. Jadi mereka disatuin lewat panitia aja. Iya, dan acaranya juga. Acaranya apa yang kebayang? Acaranya yang kebayang misalnya seminar atau Dari kemarin-kemarin nggak ada seminar gitu? ada. Oh gitu. Ada. Dari kemarin-kemarin aja, waktunya habis.